Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Mufti Hafal Diariska, and in this video, I want to interview my friend who had become an informal interpreter in China. She is Alivia Budianti, and she schools in China with scholarship. She is my close friend anyway, so Pi, aku mau nanya ya beberapa pertanyaan terkait interpreter, Hmm. gak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa, boleh kok boleh. Oke. Kamu pernah nggak berapa kali jadi interpreter dan itu tuh kapan dan di mana? Kalau untuk berapa kalinya kayaknya sering ya. Di mananya itu ketika aku lagi di Cina, kan kebetulan aku sekolah di sana kan. Ya. Jadi untuk komunikasi dengan antar teman dan orang tua. Jadi kadang teman tuh ada ketika kita video callan gitu, kayak teman tuh mau kenalan nih sama orang tua gitu. Jadinya eh, kita translatein dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia gitu. Jadi saling bertukar kabar gitu antara teman sama orang tua aku gitu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman di Cina berinteraksi sama orang tua kamu melalui kamu ya? Dan begitu Iya, juga kamu. Oke. iya. Bahasa apa aja yang kamu terjemahin secara lisan, interpretasikan, Pi, selain bahasa Cina? Selain bahasa Cina, bahasa Inggris sih Oh, bahasa biasanya. Inggris. Itu kapan ya? Ya, Kamu pernah? Hah? Itu kapan? Gimana? Itu kapan? Iya di sana juga gitu. Jadi kan nggak semua ketika di sana nggak semua orang international student itu bisa bahasa Cina. Jadi kita komunikasinya itu pakai bahasa Inggris gitu. Paling Oh, komunikasi sama menggunakan bahasa Mandarin itu ke sama yang senior-senior aja sih sama orang Cinanya langsung gitu. Tapi kalau sama international student atau sama teman sekamar gitu, biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, jadi aku mau nanya nih soal bahasa Cina, kan kamu kan ngeinterpretasikan bahasa Cina ke bahasa Indonesia melalui orang tua ke teman-teman kamu. Itu kamu sebelum ke Cina itu kamu udah paham banget gak gimana apa itu bahasa Cina, terus kamu ngerti bahasa Cina secara lancar apa gimana? Apa masih Oh, belajar atau gimana? enggak sama sekali. Enggak bisa bahasa Cina, enggak bisa juga bahasa Inggris. Jadi mulai berbahasa itu ya ketika di sana, di Cina gitu. Jadi kayak kita hidup di sana, jadi mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa sedikit-sedikit bahasa Mandarin, terus bahasa Inggris juga gitu. Jadi mulai belajar itu pas ketika di sana gitu. Wah, keren banget dong ya. Jadi mau nggak mau, kamu tuh dipush sama keadaan di sekitar buat berbahasa Cina dan berbahasa Inggris ya. Iya. Oke. Jadi selain bahasa Cina, kamu juga menerjemahkan secara lisan ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kamu berapa lama sudah menjadi seorang interpreter secara nonformal di sana? Berapa lamanya itu dimulai ketika di Cina aja sih dan sampai sekarang gitu. Berarti sekitar ada 2 atau 3 tahunan lah ya. Oh, 2-3 tahunan ya. Berarti dari tahun berapa ya itu? 2019. 2019 ya. Ya, 2019. Pernah nggak, Pi? Kan kamu kan udah punya pengalaman nih ya, tentunya jadi Ya. seorang interpreter. Kamu pernah nggak mengalami kesalahan dalam menginterpretasikan sesuatu? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Pernah, tentu aja pernah. Karena di awal-awal kita kan nggak terlalu fasih menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Mandarin gitu ya. Jadi ketika tahu, oh ternyata nih kita salah paham nih yang dimaksud sama orang tersebut tuh bukan ini gitu. Jadi kita mengantisipasinya menggunakan bahasa tubuh aja gitu. Oh, bahasa tubuh ya. Itu lebih Iya, efektif ya. iya, iya. Tapi kamu pernah nggak, kalau misalkan kamu udah nggak tahu nih, aduh gimana nih, aku udah mentok nih, nggak bisa bantuin mereka berbicara Hmm, conversation, itu tuh kamu ya. pernah nggak pakai Google Translate atau Iya, itu kalau udah mentok, oke, pakai Google Translate aja gitu. Biar apa ya, karena bahasa tubuh juga nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti juga bahasa dia gimana gitu kan. Terus karena dulu tuh masih keterbatasan bahasa ya gitu. Jadi akhirnya udah kita pakai Google Translate gitu. oke. Aku
penasaran nih kan, Ya, gimana sih, kamu bisa nggak bikin kalimat pakai bahasa Cina? Kan mungkin kalimat. mungkin kan karena dari tahun 2019 kan kamu belajar di sana, pasti kamu kayak, "Ah, aku kayaknya udah nggak ini deh, kayak kamu udah pro banget nih sama bahasa Cina. Aku boleh denger nggak Enggak. kefasihan kamu berbicara bahasa Cina?" Apa nih? Perkenalan aja Boleh atau apa? perkenalan? Perkenalan boleh? Oke. 大家好，我是李菲亚，来自印度尼西亚。我在暨南大学学了汉语，然 Wah, 后呢，现在我在努力学习。wah keren banget. Aku tuh kebetulan ya, Pi, kayaknya kamu udah tahu ya, aku pernah ngambil di semester lalu itu bahasa Cina dan alhamdulillah nilaiku juga bagus dibantu sama Alivia Budianti ini, teman Ah, aku. Makasih loh by the way. Makasih. Oh ya, BTW aku pengen nanya, kita kembali ke topik ya. Butuh Oke. waktu berapa lama kamu belajar menjadi seorang interpreter waktu itu? Butuh waktu berapa lama ya? Kayaknya itu secara spontan aja sih, kalau kayak gitu. Karena kan menjadi interpreter non formal kan ya. Kalau kayak gitu secara spontan aja gitu. Oh, Jadi kurang tahu lebih berapa lamanya gitu. kayaknya aku juga pernah dengar ya kamu selain menjadi interpreter, menerjemahkan secara lisan, kamu juga pernah nerjemahin secara tertulis ya, kayak bantuin papa kamu itu kerjain kerjaan laporannya di tempat kerja. Pernah sih. Iya, pernah. Oh, Tapi itu yang nggak begitu apa ya? Maksudnya itu yang masih dasar-dasar aja gitu kalau untuk bantuin papa. Tapi kalau untuk eh, translate gitu karena pernah ada tugas gitu jadi kita translate gitu kayak apa ya dibikin laporan lah gitu. Pernah. oh, jadi walau secara lisan, tulisan pun pernah ya, Pi? Iya, pernah. Oke. eh aku penasaran nih ya. Kan kamu sekarang lagi ada yang di Indonesia ya? Iya. Pernah nggak sih kamu ketemu kan di Indonesia kan suka banyak tuh ya Cina-Cina Indo. Iya. Ya, banyak Oh, banget ada. loh di Iya. Indonesia ini. Kamu pernah nggak berinteraksi memakai bahasa Cina dengan Cina-Cina Indo yang ada di Indonesia? Kalau untuk itu sih kayaknya enggak sih, belum pernah. Karena sekarang kan masih situasi pandemi ya, jadi jarang keluar. Kalaupun keluar itu paling ya karena ada keperluan aja gitu. Paling kita menggunakan bahasa Mandarin itu sesama teman, sesama pelajar Indonesia gitu. Yang pelajar yang sekolah di Cina gitu, yang ada di Indonesia. Jadi kita komunikasinya menggunakan bahasa Mandarin. Tapi kalau untuk sama kayak Cina-Cina Indo gitu belum pernah sih gitu. Hmm, Karena nggak pernah main ke Golodok ya. Jadi cuman stay di rumah aja gitu. Jadi nggak pernah ketemu. oke. Kan kamu kan pernah pernah ngomong di awal kan ya. Kalau misalkan kamu pernah menginterpretasikan bahasa Cina itu em, ke orang tuamu itu dari teman-teman kamu, itu sekarang kamu masih nggak kayak nerjemahin secara lisan ke orang tuamu? Kayak teman-teman kamu Masih, bisa berinteraksi dengan orang tua kamu, kamu masih nggak nerjemahin secara masih lisan? cuma nggak seintensif dulu ya. Karena dulu kan waktu balik dari Cina itu kayak masih tukeran kabar, gimana kabarnya, gini-gini. Cuman sekarang udah sibuk ke urusannya masing-masing ya. Mereka sibuk kuliah atau kerja, terus aku juga sibuk kuliah juga, jarang gitu. Tapi masih sesekali sih. Oh, pernah video call? Iya, video Oh, call telepon. pernah. Nah, jadi jadi papa mamamu kenal baik ya sama teman-teman kamu yang sekolah bersama-sama di Cina. Iya. Oh gitu. Teman-teman internasional kamu itu dari mana aja ya, Pi? Oh, boleh. Ada yang dari Afrika, Tajikistan, Uzbekistan, Rusia, Bangladesh, itu sih. Oh, ada yang dari Thailand juga, terus ada yang dari Laos gitu. Ada yang asli Cina? Ada. Ya. Dan kamu
Kalau misalkan berbicara nih sama temen Cina asli dari sana, susah nggak kayak, wih dia bahasanya lebih jago nih dari aku. Kamu pernah berpikir kayak gitu nggak? Atau gimana? Susahnya itu karena mereka kalau ngomong itu cepet banget ya. Jadi kitanya tuh mesti beberapa detik mencerna gitu. Tadi barusan dia tuh ngomong apa ya gitu. Jadinya beberapa detik baru kita paham, oh maksudnya tuh ini. Jadi kadang kita tolong ngomongnya pelan-pelan ya gitu kan. Soalnya aku juga baru belajar kan. Jadi tolong ngomongnya pelan-pelan gitu. Ya udah jadi dia ngomongnya pelan-pelan gitu. Wah, keren nih. Kapan-kapan aku pengen dong kamu jadi interpreter lagi, ngehubungin aku sama temen kamu. Jadi aku bisa Ya, saling oh boleh, boleh. berinteraksi sama teman-teman di Cina Ya, kamu. boleh, boleh, boleh. Boleh kan ya, Boleh Vi? kok, boleh. Oke, Ya, boleh. makasih. Oh ya, ngomong-ngomong kan kamu seringnya pakai bahasa Cina. Sekarang suka masih maksudnya nge-nerjemahin secara lisan nggak? Pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Nah, karena sekarang itu lagi ada di Indonesia, terusnya juga cuman kelas itu menggunakan bahasa Mandarin full. Jadi untuk bahasa Inggris nih kayak udah lupa gitu loh. Karena keseringan tuh menggunakan bahasa Mandarin gitu. Komunikasi sama teman juga menggunakan bahasa Mandarin. Sekarang bahasa Inggrisnya jadi, aduh, apa ya bahasa Inggrisnya? Lupa gitu. Ketika udah di sini lupa ngeblank bahasa Inggrisnya gitu. Jadi karena kita menggunakannya bahasa Mandarin gitu. Oh, jadi kamu lebih sering interpretasikan pakai bahasa Mandarin ya. Iya, iya, Nah, nih gini nih, kamu kan punya pengalaman jadi interpreter secara non formal. Kamu mau nggak jadi iya. interpreter bahasa Cina itu secara formal? Wah, mau banget kalau ada kesempatan kesempatan sih pasti mau banget gitu. Tapi kemungkinan sih kayaknya untuk sekarang-sekarang ini belum karena masih harus belajar lagi menggunakan bahasa Mandarin yang baik itu gimana gitu. Tapi Oke, kalau ada kesempatan pengen banget sih. oke, oke. Oke, aku kira cukup waktu aku menginterview kakak Pi yang cantik dari Cina. Ada. Makasih ya Pi udah luangin waktunya. Ya, Iya, iya sama-sama. iya, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.